berkumpul di grup fokus discussion group pada hari ini. Kami dari kelompok E akan mendiskusikan tentang fokus group discussion tentang e-commerce Lazada. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Kakak Tazkia Nafsi Kirana, kemudian Danang Suhandoyo, kemudian Kak Maruli Hutapea, dan saya sendiri Stefan Loroka. Next slide. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu pertama itu tentang Lazada sendiri, kemudian kedua tentang FDG, kemudian hasil dari FDG, kemudian strategi dan kesimpulan. Tentang marketplace Lazada. Lazada adalah salah satu platform e-commerce terkemuka dan tertua di Indonesia dan di Asia Tenggara yang menyediakan produk dan layanan dari berbagai kategori seperti elektronik, fashion, kecantikan, peralatan rumah tangga, olahraga, makanan, dan masih banyak lagi. Lazada didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2012 yang berpusat di Singapura. Lazada juga menawarkan banyak metode pembayaran kartu pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, dan COD. Next. Ya, selanjutnya kegiatan FDG ini berlangsung pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023. Tepatnya pukul 2:15 sampai 3:22 atau kegiatan ini berlangsung sampai 72 menit. Dan FDG ini kita laksanakan di Tanagoni Cafe dan Resto, tepatnya di Jababeka 2. Ya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hasil FDG terhadap perkembangan platform e-commerce di Indonesia, khususnya Lazada. Yang pertama, para narasumber memiliki opini bahwa Lazada ini adalah platform e-commerce yang telah menjadi salah satu aplikasi yang selalu digunakan mereka ketika berbelanja online. Narasumber juga mengatakan Lazada ini memberikan banyak kemudahan bagi mereka dalam hal berbelanja secara online. Yang kedua, para narasumber juga mengatakan bahwa salah satu utama kenapa sih platform e-commerce seperti Lazada ini terus berkembang, karena Lazada ini memberikan kemudahan gitu ya, memberikan tawaran kepada pengguna, itu dapat memudahkan penggunanya untuk berbelanja secara online. Contohnya, mereka tuh bisa berbelanja kapan aja dan di mana aja gitu, tanpa harus keluar dari rumah. Nah, dalam begitu, Lazada memberikan fleksibilitas yang luar biasa bagi mereka. Lalu yang ketiga, para narasumber juga setuju mengenai Lazada agar lebih meningkatkan tampilan awalnya, agar lebih eye-catching atau lebih menarik gitu ya, dan dapat mudah dinavigasinya. Karena menurut mereka tampilan Lazada ini sedikit membuat bingung untuk menemukan produk yang mereka cari. Lalu yang keempat, para narasumber juga mengatakan salah satu keunggulan utama Lazada itu memiliki beragam produk yang ditawarkan, mulai dari fashion, elektronik, skincare, sampai alat rumah tangga gitu. Sehingga hal ini tuh menjadikan Lazada sebagai tujuan utama mereka untuk mencari berbagai kategori belanjaan. Oke, berikut adalah juga hasil pada FDG langsung dari pengalaman narasumber, dan mereka merasa puas. Yang pertama itu dari metode pembayaran. Pada platform Lazada memberikan banyak sekali metode pembayaran, terutama pada transfer bank, terus kartu kredit, COD. Hingga saat ini juga Lazada mengembangkan pembayaran pay later. Di luar kemudahan pembayaran, tetapi juga narasumber beberapa juga seperti kesusahan untuk dalam diskon dan promo yang sulit digunakan dibanding platform lainnya. Walaupun banyak promo yang ditawarkan Lazada, untuk menentukan hingga memakainya itu lebih sulit. Selain sulitnya dalam promo, Lazada juga pengirimannya yang sangat lambat dan tidak bisa memilih ekspedisi, walaupun Lazada itu sudah memiliki ekspedisi tersendiri gitu. Harusnya kan Lazada ketika memiliki ekspedisi sendiri dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Ternyata yang dialami oleh narasumber seperti bisa pengiriman 3 hari, 2 hari sampai 3 hari,
tapi malah bisa sampai 5 hari sampai seminggu. Terus kadang diantarnya itu bisa melewati jam kerja atau bisa sampai tengah malam. Nah, dari selain pengiriman juga ada oknum-oknum toko yang tidak amanah terhadap barang yang mereka jual, seperti yang tidak sesuai pemesanan sesuai deskripsi ataupun barang yang datang tidak sesuai dengan yang barang yang ditampilkan. Oke, next. Nah, ini beberapa adalah strategi untuk meningkatkan kenyamanan pengalaman dalam belanja dari sisi customer atau pelanggan. Yaitu sebelum kita melakukan pembelian, kita sebagai konsumen yang bijak, kita melakukan riset terlebih dahulu sebelum membeli barang. Jadi benar-benar dilihat deskripsinya, terus kita harus menanyakan juga ketersediaan barang kepada si penjual. Kita juga harus bisa lebih detail juga untuk menanyakan ukuran-ukurannya. Terkadang kita sering miskomunikasi terhadap si customer soal ukuran ataupun soal yang lainnya. Terus kita juga sebagai konsumen harus mengerti dulu sebelum membeli, juga memahami sistem ketika refund, ketika pengembalian barang. Kalau barangnya emang sudah datang tidak sesuai, kita juga harus mempelajari tata cara atau step by stepnya. Nah, kebanyakan dari narasumber itu ketika menerima barang yang tidak sesuai, ya mereka tetap terima gitu, tidak ditukar. Padahal ada di Lazada menyediakan fitur untuk refund atau dikembalikan. Nah, agar menanggulangi dari pengembalian barang itu, kita sebagai konsumen juga harus membaca ulasan. Biasanya ulasan itu dari pengalaman pribadi para pembeli sebelumnya gitu. Jadi kayak biasanya kan terdapat ulasan mulai dari rating terendah hingga tertinggi. Selain kita mencari rating yang tinggi, tetapi kita juga harus melihat juga dari kolom komentar atau kolom rating itu dari yang rendah juga. Yang rendah itu benar-benar mendeskripsikan si kepuasan atau ketidakpuasan si pembeli. Nah, dari yang ketidakpuasan itu kita bisa jadi pertimbangan untuk membeli barang-barang yang ada di Lazada. Baik, selain strategi untuk meningkatkan pengalaman belanja pengguna, di sini juga kami menampilkan beberapa usulan perbaikan untuk aplikasi Lazada sendiri. Yang pertama itu layanan pelanggan yang responsif. Menurut kami Lazada perlu meningkatkan layanan pelanggan yang responsif karena dari beberapa pengalaman narasumber saat melakukan FGD, ada yang mengalami kekecewaan terhadap respon dari pihak Lazada, sehingga itu bisa saja menjadi mengurangi rating aplikasi Lazada sendiri. Yang kedua, menambah fitur komplain produk. Ini juga berasal dari pengalaman narasumber saat FCD, karena ada beberapa pengalaman narasumber yang memesan barang, namun barang yang sampai tidak sesuai dengan yang dipesan. Jadi fitur ini cukup sangat penting untuk ditambahkan agar mengurangi kekecewaan pelanggan terhadap aplikasi Lazada. Yang ketiga, menggunakan jasa pengiriman yang profesional. Ini juga berasal dari pengalaman narasumber saat melakukan FGD, karena ada beberapa narasumber yang mengalami masalah saat pengiriman barang seperti keterlambatan dan kerusakan barang selama pengiriman. Jadi mungkin dengan menggunakan jasa pengiriman yang profesional akan meminimalisir masalah yang terjadi saat pengiriman barang. Yang keempat adalah memperbarui fitur warna dan tampilan beranda Lazada untuk menarik pelanggan. Ini juga dari pengalaman narasumber, ada beberapa narasumber yang merasa bahwa tampilan Lazada ini agak kurang dibanding dengan e-commerce lainnya. Jadi Lazada mungkin bisa lebih memperbarui mulai dari fitur, warna, dan tampilannya. Next.
Baik, di sini kami ada menampilkan kesimpulan dari FCD yang telah kami lakukan, yaitu setelah melakukan FCD Group Decision selama kurang lebih 1 jam, kita dapat mengetahui perkembangan teknologi telah membuat belanja online menjadi lebih mudah, praktis, dan aman. Hal ini menyebabkan e-commerce semakin populer, termasuk Lazada yang merupakan salah satu e-commerce terbesar yang ada di Indonesia. Next. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan dari hasil FCD yang telah kami lakukan. Terima kasih.